Ya, kalau mencari listrik DC di sehari-hari kita emang banyak banget. Dari HP, mouse, keyboard, bahkan komputer I/O juga pakai DC. Tapi sebenarnya sih kalau listrik PLN kita sih nggak pakai DC ya, pakainya AC. Yang kita pelajari untuk yang semester ini awal ini adalah pakai listrik DC, tapi kita membahas dulu yang parsialnya dulu, atau bagian kecil dari arus listrik itu adalah sebuah muatan. Arus listrik ya arus listrik. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan, buat contoh, di belakang saya itu ada jembatan Ampera kalau di Indonesia, atau di San Fierro itu. Kalau kita bayangkan satu parsialnya sungai itu adalah air, tetesan air, berarti satu parsialnya arus listrik adalah muatan listrik. Jadi kalau muatan listrik itu dia udah jalan, maka dia akan menghasilkan arus listrik. Dan udah tentu kalau misalnya kita tahu lajunya, kalian juga udah belajar di kelas 11 tentang debit air. Arus listrik itu adalah debitnya muatan. Okay, so arus listrik adalah debitnya muatan listrik. Kalau arus listrik dan muatan listrik ada persamaannya. I sama dengan Q dibagi sama T. I-nya arus listrik, atau dalam bahasa Inggris inrush current, satuannya ampere, Q-nya muatan, satuannya coulomb, T-nya time, waktu. Jadi tinggal dibagi saja. I sama dengan Q dibagi T. Q-nya bisa kalian balik, Q sama dengan I dikali sama T. Ini karena T-nya dalam sekon, sistem internasional. Jadi kalau misalnya di suatu soal kalian dapatkan dalam bentuk menit, berarti kalian ganti dulu dengan sekon atau detik. Gitu. Ya, oke. Jadi gampangnya semacam kalian mengisi air, tapi airnya tuh diganti dengan muatan listrik. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya muatan listrik yang saling jalan dalam satu waktu yang sama, menghasilkan arus listrik, itu sama juga dengan air di kali atau di sungai. Air yang di sungai tidak selalu lancar karena ada hambatannya, ya kan? Ada resistensnya. Kalau misalnya air sungai itu salah satu hambatannya adalah sampah, kemudian juga ada batu kali, ada juga belokan-belokan juga, listrik di kabel juga ada. Namanya hambatan listrik atau resistance. Sebenarnya kita juga membahasnya di hukum Ohm, tapi tidak saya bahas untuk hari ini. Ya, di hukum Ohm sendiri sebenarnya ada persamaan V sama dengan I kali R. V-nya adalah voltase, I-nya adalah arus, R-nya adalah resistance. Atau biasanya kalau di bahasa Indonesia V-nya tegangan atau beda potensial, R-nya bisa diganti dengan hambatan juga biasa aja. Boleh ya. V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V per R. Dan kalian pernah mendapatkan persamaan ini di SMP. Gitu ya. Semakin besar I-nya, kalau R-nya itu tetap, semakin besar I-nya, maka V-nya juga akan semakin banyak. Asal I-nya ini adalah arus konstan. Tapi jika V-nya adalah V konstan, semakin besar R-nya, berarti I-nya akan semakin kecil. Kalian perlu tahu ini ada yang berbanding lurus, ada yang berbanding terbalik di persamaan ini aja. Ya, V dan I ini adalah berbanding lurus. Semakin besar V-nya dengan R yang sama, maka I-nya juga akan semakin besar. Oke, seperti itu. Kalau hukum Ohm sebenarnya sih kita mudahnya membuat V sama dengan I kali R itu di hambatan DC. Meskipun di AC juga ada hambatan juga, tapi lebih tepatnya adalah impedansi. Gitu. Ya. Misalnya kalian membeli sebuah speaker, yang kalian cari bukanlah speaker dengan hambatan 4 ohm atau 8 ohm, tapi kalian mencarinya dengan nama impedansi. Impedansinya 4 ohm, 8 ohm, 16 atau 24 ohm. Gitu ya. Di kehidupan kita, seling kita itu banyak sekali yang menggunakan listrik DC. Ya, ada aksesoris USB, di sini adalah lampu USB, kalian bisa membelinya 10 ribuan ya.
Nah, kalau lagi flash sale mungkin Rp1.000 ya, tidak termasuk laptopnya ya. Ini laptop sebenarnya juga listriknya DC, karena dia menggunakan baterai. Meskipun dia dicolok, chargernya menggunakan AC. Tapi laptopnya itu sendiri menggunakan DC. Kalian bisa mencari di spesifikasi charger kalian. Biasanya ratingnya 19 volt atau 20 volt. Kalau arusnya antara 3 sampai 4 ampere. Ya, tergantung nanti laptopnya menggunakan daya berapa watt gitu ya. Kemudian di sini ada drone juga. Drone juga menggunakan baterai. Dia adalah benda yang memanfaatkan listrik DC ya. Meskipun di sini baling-balingnya menggunakan baling-baling AC 3 fase atau brushless DC ya, tapi satu daya menggunakan baterai DC ya, termasuk juga remote controlnya. Sebelah sini juga ada motor listrik ya, ada harganya ya, 12.750.000. Kalian bisa cari juga ini di Tokopedia. Tapi saya tidak mempromosikannya ya. Oke, itu adalah benda-benda yang DC. Beberapa benda juga yang lebih besar, misalnya kereta api yang tidak dari diesel, kereta api rel listrik ya, itu juga ada juga menggunakan DC. Meskipun ada generator dieselnya, dia menggunakan DC juga untuk sebagai motornya. Oke, itu pembelajaran kita hari ini, kurang dari 10 menit. See you all.